beriman, beragama, percaya kepada Yang Maha Kuasa merupakan sebuah kemurahan Tuhan. Manusia yang terbatas tidak mampu menjangkau yang tak terbatas. Yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu, tak mampu diinderai oleh manusia, sehingga Yang Maha Pencipta itu tak dapat dijangkau oleh akal budi manusia, panca indera manusia. Ketika manusia percaya akan adanya Yang Maha Kuasa, pencipta itu, maka itu adalah sebuah kemurahan Tuhan. Dan kemudian keyakinan tentang Tuhan itu dituliskan dalam kitab-kitab agama, yang kemudian ditafsirkan oleh para tokoh-tokoh agama. Tetapi tetap saja bahwa pencipta itu tak dapat diinderai oleh manusia. Meskipun sang pencipta itu menjelaskan dirinya, dan melalui tokoh-tokoh agama, melalui para rasul, pendiri agama, itu dijelaskan dalam kitab-kitab suci, dalam ajaran, yang kemudian juga ada tetap cara penyembahan, tapi semuanya tetap terbatas, tidak mampu merumuskan sang pencipta yang Maha Kuasa itu. Itulah sebabnya ketika seorang menjelaskan keyakinan percayanya, atau seorang beragama menjelaskan rumusan imannya, maka mereka akan menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang dilandaskan oleh iman. Maka segala sesuatu yang dilandaskan iman itu sebenarnya tanpa bukti dan tidak perlu pembuktian. Tetapi secara pribadi itu merupakan pengalaman subjektif dari semua orang yang beriman, semua orang yang beragama. Itulah sebabnya kesaksian iman, kesaksian agama itu tidak perlu harus dipaksakan, tidak perlu harus mengklaim siapa yang paling benar, tidak perlu merasa diri pemilik keselamatan, tapi cukup meyakini saja. Karena tidak ada bukti-bukti yang bisa meneguhkan iman kepercayaan itu. Lagi pula tadi saya katakan iman tidak memerlukan bukti, dan itu adalah sebuah pengakuan bahwa dia mendapatkannya dari kemurahan Sang Pencipta, anugerah Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita beriman kepada Yang Maha Kuasa itu, harusnya kita juga mengasihi sesama kita, menghargai sesama kita. Ketika kita menyapa Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa itu memberikan kesadaran kepada kita, pengertian kepada kita, maka setiap orang juga yang beriman mengalami hal sama. Artinya itu adalah kemurahan Sang Pencipta. Dan pengalaman-pengalaman subjek itu tidak perlu menghasilkan rumusan klaim-klaim yang paling absolut. Tapi sebaliknya, orang-orang yang beriman itu kemudian hidup dalam kebersamaan dengan antar iman. Saya menyebutnya iman karena sekali lagi, iman kepada Yang Maha Kuasa itu, kepada Sang Pencipta itu sendiri, itu adalah subjektif. Meskipun ada yang mengatakan itu sekaligus juga objektif, tapi tetap saja itu adalah subjektif. Demikian juga pengalaman-pengalaman iman lain juga, orang beragama lain, beriman lain juga subjektif. Tapi pada prinsipnya adalah, iman adalah kebergantungan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Maka itu artinya, ketika kita beriman, beragama, harusnya kita menghadirkan kemanusiaan, menghadirkan sesuatu yang memberikan kebaikan bagi sesama kita, bukannya berperang memaksakan keyakinan. Apalagi tidak ada transfer iman. Sekarang kita sudah tahu bahwa transfer pengetahuan saja sudah tidak lazim, karena pengetahuan itu dikonstruksi oleh individu. Demikian juga apalagi bicara tentang transfer iman. Iman itu hanya anugerah dari Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Respon manusia kepada Sang Pencipta itu secara individu tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dinyatakan itu absolut, karena itu adalah sebuah pengalaman subjektif. Kesaksian-kesaksian itu kita terima saja untuk saling memperkaya kehidupan beriman kita, bukannya saling menegasikan, apalagi saling memaksakan iman percayanya. Kalau tidak bisa dipaksakan. Itu sebabnya Indonesia mengakui keragaman agama-agama, keragaman iman, keragaman respon agama-agama itu diakui. Dan dengan demikian, maka kita berada pada posisi yang sama antara agama tersebut
untuk saling boleh menyaksikan, tapi tidak boleh memaksakan, apalagi manipulasi. Karena agama itu untuk kemanusiaan, iman itu sendiri kebergantungan, bukan sebuah arogansi, maka saling belajar antar iman. Itu penting untuk kita menjadi lebih baik lagi. Selamat belajar untuk mengenal satu sama lain dalam sebuah negara moderasi yang beragama ini, Indonesia, negara yang dengan terkohor dengan toleransinya, maka kita juga saling belajar untuk bisa saling mengenal lebih dalam tentang agama-agama yang ada, dan sekaligus juga memperdalam keyakinan agama kita sendiri.